Assalamualaikum guys. Kita sekarang lagi di depan kantor DPRK Aceh Barat. Kita lihat di sana mahasiswa dan juga elemen sipil sedang melakukan gerakan aksi setelah terkait 4 pulau yang sudah dikembalikan. Sekarang ada tuntutan baru dari mahasiswa bagi berbagai isu yang ada di Aceh, masih terkait dengan kekhususan Aceh yang dituntut oleh mahasiswa. Baiknya memang kita langsung saja ke lokasi, kita lihat apa yang dituntut oleh mahasiswa, nanti kita dengar sendiri. Oke, yuk guys. Zona barat juga di zona barat dari Kulpaim ke Jumlah. Hari ini kita berdiri di sini bukan pula karena kata yang akan dibangun di Aceh. Namun kawan-kawan, hari ini kita berdiri di sini karena MOU memorandum of understanding yang dimana adalah kesepahaman damai antara MOU dan Federasi Amerika Besar. Kawan-kawan, bangsa dari tangan itu. Hari ini bukan permasalahan bahasa kita itu sedikit, bukan pula bahasa kita itu tidak ada masa. Namun Soekarno pernah mengatakan kenapa tidak istimewa? Karena keputusan yang tadi akan ada kewajiban undang-undang. Ada beberapa isu yang pertama, kita lihat bagaimana MOU Helsinki menjelaskan di 2046 bahwa tentara Menteri 48 bahwa tidak ada pergerakan besar-besaran di Aceh, tidak ada pergerakan militer TNI besar-besaran di Aceh. Namun pada titik ini perencanaan bagaimana trauma apa yang kita lakukan adalah apa yang kita adalah pada zaman melainkan untuk dan antek-anteknya pemindahan 40 itu menjadi pelajaran bagi kita semua. Jadi pelajaran bahwa sesuatu akan dipergunakan saat diperlukan, sesuatu yang tidak lama tidak diperhatikan akan diambil oleh asing. Kita di Aceh, kita berbeda, kita nak berbeda, bukan air di sini tapi garam, bukan tanah di sini tapi tuah. Mari kita berjuang dan kita Aceh, mari sama-sama kita berjuang dan bawahnya, jangan sampai kita ini bukan aksi semata-mata demi kepentingan siapapun. Ini aksi demi kepentingan Aceh, demi kemaslahatan Aceh mendatang. Kalau tidak sekarang, kalau tidak hari ini, mungkin besok akan terjadi lagi. Mari kita sadar, mari kita sadar mulai dari kalian ini masyarakat bukan melihat siapa di dalam, tapi apa yang diberikan kepada hidup Indonesia, hidup rakyat Aceh, hidup mahasiswa, udah rakyat Aceh, udah rakyat Aceh. Baik, hadirin saudara-saudara sebangsa dan setanah air,
atau GAM. Hari ini kita turun bukan atas dasar perbuatan yang tidak menyenangkan, tapi hari ini kita sama-sama turun atas dasar kesadaran, sehingga sama-sama masyarakat, mahasiswa harus sadar apa yang terjadi pada hari ini teman-teman di negara kita. Negara yang dicap sebagai semboyan Bhinneka Tunggal Ika, tapi nyatanya pada hari ini teman-teman ada pemerintahan, ada pejabat yang benar-benar menjadi dalang untuk memecah belah bangsa ini teman-teman. Maka dalam hal ini teman-teman, kita menuntut beberapa poin. Mungkin Pak Dewan yang masih di dalam boleh keluar ya. Teman-teman rakyat, teman-teman masyarakat, teman-teman mahasiswa, ini udah kepanasan di luar. Tapi panas ini tidak menandakan lelah bagi kami hari ini. Panas ini semakin membakar, semangat kami semakin membara. Jadi diharapkan kepada Pak Dewan menyadari bahwasanya Aceh punya sejarah kelam 25 tahun lebih berkonflik dengan NKRI. Militer Negara Kesatuan Republik Indonesia itu menurunkan sejumlah pasukannya untuk bertempur dengan gerakan Aceh Menggugat atau GAM pada waktu itu teman-teman. Maka dalam 25 tahun itu terjadi berbagai gejolak dinamika, terjadi berbagai pembunuhan, ribuan nyawa melayang, anak kehilangan ibunya, ibu kehilangan anaknya, suami istri terpisah atas dasar satu tujuan teman-teman, untuk menciptakan kebebasan, untuk menciptakan kemerdekaan. Tapi setelah ribuan orang yang melayang nyawanya, puluhan tahun masa konfliknya, hilang anaknya, suami istri hilang, ibunya hilang anaknya, ayahnya hilang anaknya, semua itu lenyap kawan-kawan. Dasar satu kalimat kata itu perdamaian kawan-kawan. Atas dasar perdamaian, semua luka itu ditinggalkan setelah mengeluarkan ribuan nyawa, setelah membunuh berbagai orang, dihilangkan semua dendam kawan-kawan. Sekarang saya tanya, bro, lu kalau misalkan dia bunuh ayahmu, lu dendam gak sama dia? Tapi hari ini bangsa Aceh tidak melakukan itu kawan-kawan. Bangsa Aceh berdamai walaupun telah membuat duka yang besar oleh para pimpinan-pimpinan negara pada waktu itu teman-teman. Maka yang harus disampaikan dalam ini, berjuanglah teman-teman jalan MOU Helsinki, janji perdamaian tahun 2005. Namun dalam bentuk-bentuk perjanjian ini, hari ini ada potensi-potensi untuk diingkari. Artinya teman-teman, segala bentuk perjanjian itu dikhianati lagi hari ini kawan-kawan. Jelas dalam bentuk-bentuk MOU 4.4.7 menjelaskan bahwa jumlah personil TNI Afgani Aceh itu hanya boleh berada 14.000 orang kawan-kawan. Mengakibatkan ingkaran, mengingkari terhadap janji-janji perdamaian tersebut kawan-kawan semua. Itu yang harus kita sadari. Kemudian dalam poin 4.8 itu dijelaskan tidak ada lagi penambahan dari 14.700 itu secara besar-besaran kawan-kawan. Jadi hari ini jelas apa yang diterapkan oleh sistem negara ini mengangkat sistem, ini mengangkat konstitusi. Ini jelas inkonstitusional kawan-kawan. Jelas harus kita tolak. Sepakat? Sepakat tolak batalion. Sepakat. Kawan-kawan, sebangsa dan setanah air. Kemudian daripada itu kemarin kita telah capek-capek kawan-kawan menyuarakan untuk pengembalian tempat pulau yang dirampas, dan itu adalah bentuk pelecehan kawan-kawan. Maka hari ini kita mendesak pemerintah provinsi untuk segera membersihkan pulau-pulau tersebut. Jangan jatuh ketika pulau tersebut dirampas oleh orang lain, tapi ketika pulau tersebut sudah kembali kepada kita, maka kita harus menggunakan sebagaimana mestinya. Jangan sampai itu hanya menjadi pulau-pulau yang tidak ada fungsi manfaatnya. Jadi kita mendesak tentang beberapa hal. Sepakat? Sepakat! Baik. Mungkin Bapak Dewan, Ketua DPRK, Wakil Ketua DPRK 1, Wakil Ketua DPRK 2, dan
seluruh anggotanya, seluruh jajarannya. Bapak-bapak memperjuangkan darah-darah Cunada, darah-darah kaum Aceh. Tuan-tuan uronyo, tanah yang memperjuangkan lena. Bukan uronyo kanal masih kedapuro, kedapur Cunada kedua. Uronyo, belum kemarin bahasa Aceh, bukan karena lun hanya jarang bahasa itu, tapi emangnya lun darah Aceh. Uronyo lu perjuangkan tentang Aceh. Perjuangan tanyo, perjuangan urusi tanyo. Dan baiklah sampai dota hati sampai jiu. Uronyo, mari bapak-bapak, perjanjian yang kadile kadipegang dengan darah, yang kadiro darah oleh urusi tanyo. Mari tanyo bertemilah, mari tanyo sepakatilah, mari tanyo berbudalah Aceh nyo, marwah Aceh. Uronyo marwah Aceh anale. Dan disayangkan, ini bukan sebuah pulau, bukan sebuah negara Aceh, tapi bagian dari Indonesia. Tapi baiklah sampai dan diinjak oleh Indonesia karena tanah Aceh nyo, tanah dengan perjuangan, tanah dengan penuh dengan sejarah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang ada dalam bentuk, yang di kedewan, yang di keperwakilan rakyat, baiklah uronyo cuma tuplinyung matang. Kak baba, bumbun. Uronyo masyarakat kahe, kangelu. 4 bukti yang roji ganda menjanji. Perjanjian MOU Singki bukanlah sebuah perjanjian yang hanayum, tapi inan marwah Aceh manu. Inan darah Aceh, inan perjuangan Aceh. Be uronyo tanyo kasingap. Be uronyo tanyo hanya peduli tentang MOU Singki na. Bapak-bapak yang dari dalam Dewan Kebis, yang masyarakat Tengelu, be uronyo tayo ane boyu, iban janji-janji kata nilai. Budaya mahasiswa. Oke, selanjutnya ada beberapa poin yang ditanyakan teman-teman. Negara apa bangsa Aceh, personil batalion ataupun personel TNI di Aceh itu harus berapa teman-teman. Kemudian selain daripada itu, hari ini Aceh pada tahun 2005 ini sepakati untuk diberi dana otonomi khusus atau Kopsus. Nah, kita mendesak Kopsus diberikan oleh pemerintah pusat untuk mengejar ketertinggalan pembangunan yang ada di Aceh. Karena di Aceh pernah terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan sehingga tertinggal pembangunannya, tertinggal SDM-nya, tertinggal SDA-nya dengan daerah-daerah lainnya sehingga diberi hak keistimewaan yang namanya dana otonomi khusus. Tapi perlu kita pertanyakan, dana otonomi khusus ini sudah puluhan tahun lamanya diberikan. Tidak ada kesejahteraan yang didapatkan oleh rakyat Aceh. Maka kita betul untuk alokasi yang jelas, transparansi yang jelas terkait dana khusus mulai dari tahun 2006 sampai 2025 kawan-kawan. Sepakat? Khususnya pensiun ada, pensiunnya nggak boleh sebel, pen rakyat, rumah bapak tak bangun, anak yatim tak bangun, belum balik kenang sebenarnya kita fungsikan. Kon nak bawa iPhone, kon nak bawa MacBook, kon nak bawa alat-alat rumah tangga kawan-kawan. Yang harus kita sadari kawan-kawan sebagai bangsa Aceh, kami punya darah benih perjuangan dan pergerakan untuk kemerdekaan kita teman-teman. Tapi pada nyatanya kita telah bergelamkan niat untuk satu kemerdekaan. Maka sepertinya sia-sia apa yang saya sampaikan teman-teman.
di sini. Teman-teman Indonesia kita lagi bersama. Teman-teman media juga sudah memahami. Teman-teman polisi juga sudah memahami. Tapi yang kurang satu kawan-kawan. Wakil tanya apa kan? Nyanyi yang kurung muronyo. Jadi tanya amari berbusa-busa di sini. Hana yang tampung aspirasi tanya sehingga ada tindak lanjut, ada kontribusi nyata yang lebih berkembang, yang lebih progresif, yang lebih aktif sehingga dampaknya berdampak yang baik, positif bagi seluruh masyarakat kawan-kawan. Yang merusak kepentingan bangsa, yang merusak kebersamaan persatuan NKRI. Inilah kawan-kawan, itu pemikiran-pemikiran mereka yang tidak kritis kawan-kawan, pemikiran-pemikiran yang pesimis kawan-kawan, pemikiran-pemikiran yang tidak optimis kawan-kawan. Maka pemikiran-pemikiran mindset yang seperti ini yang harus kita perbaiki kawan-kawan. Negara itu akan maju, negara itu akan menang ketika ada kawan-kawan seperti kita. Ada yang menyumbangkan gagasan, menyumbangkan isi pemikiran, bukan kita uji negara kawan-kawan, tapi ada kebijakan-kebijakan yang tidak selaras untuk kepentingan bersama. Maka ini perlu diluruskan kawan-kawan. Maka pergerakan perubahan itu lahir karena adanya pergerakan. Sebenarnya tahun 98 itu Soeharto lengser karena ada perlawanan pergerakan kawan-kawan. Maka mindset-mindset seperti itu harus kita buang kawan-kawan. Kita mencintai bangsa ini. Jika kita tidak mencintai bangsa ini, maka mustahil hari ini Bapak Ibu teman-teman ini hadir di sini. Maka mustahil teman-teman ini hadir untuk menyuarakan ide-ide dan gagasan untuk kepentingan bersama. Betul kawan-kawan? Kawan-kawan? Betul. Maka oleh karenanya kawan-kawan perlu kita sadari, perlu kita garis bawahi tentang kita disebut sebagai agent of change, akhirnya perubahan. Maka segala bentuk perubahan, agent of control yang mengendalikan situasi politik, mengendalikan situasi lingkungan, mengendalikan kebijakan-kebijakan regulasi yang dikeluarkan terhadap rakyat kawan-kawan. Itu perlu kita kawal bersama kawan-kawan. Maka mungkin ada suhu yang menyala itu adalah sebagai filosofi bentuk semangatnya kawan-kawan hari ini. Panas yang membara, api yang membakar, itu adalah bentuk filosofi daripada semangat perjuangan kawan-kawan mahasiswa hari ini untuk membela kepentingan bangsa Aceh. Bukan rakyat Aceh. Hari ini kita di sini bukan hanya dari kalangan masyarakat dan mahasiswa, tetapi juga dari pihak-pihak Satpol PP, polisi. Mungkin bagian mereka bukan untuk membersamai dalam aksi, tetapi sebagai pihak keamanan. Jadi hari ini kita bisa menilai dan melihat bagaimana kita ingin disambut kawan-kawan. Bukan disambut dalam konteks bahwasanya ingin membersamai, tetapi ingin mencegah kita supaya apa? Supaya tidak terlalu agresif dan juga untuk dijaga para pejabat dewan-dewan yang ada di kantor SRK ini. Maka apa? Kami hadir di sini membawa 4 tuntutan. Yang pertama apa? Kami ingin mendesak Presiden Republik Indonesia untuk mencopot Kemendagri dan Dirjen Kewilayahan yang dimana oleh mereka yang telah mengobok-obok maruah Aceh dan sudah menghilangkan maruah Aceh sehingga kami masyarakat Aceh merasa tidak dihargai di negara kami sendiri. Itu bukan keluh kesah dari kami sekedar mahasiswa, tetapi nyata kita lihat dan dimana seperti sengketa 4 pulau yang baru-baru ini diselesaikan. Nah, selesai dari sengketa 4 pulau itu, kami juga mengeluarkan tuntutan yang kedua, yaitu kami meminta kepada pihak provinsi, pemerintahan provinsi untuk mengelola seluruh pulau-pulau yang ada di Aceh ini lebih baik dan lebih bagus ke depannya. Jangan hanya terbengkalai di situ ketika diambil oleh orang-orang lain, oleh provinsi lain, maka di situ kita baru kawan-kawan. Sebelumnya kemana
sebelumnya kenapa, dan sebelumnya ada apa. Itu permintaan kami yang kedua. Permintaan kami yang ketiga, Pak, seperti kita melihat bagaimana kelamnya sejarah dulu Aceh dengan NKRI. Tetapi terlepas dari itu semua, kita sedang sekarang berada di dalam kedamaian. Namun, apa yang terjadi? Dalam MOU SCP sendiri, itu mengatakan setelah perdamaian ini tidak ada gebrakan besar-besaran di Aceh. Namun pada dasarnya bukti nyatanya apa dan mana? Sekarang pengen ada penambahan 4 batalion di Aceh. Namun yang jadi pertanyaannya sekarang, apa hasilnya? Untuk apa itu? Apakah Aceh sekarang tidak baik-baik saja? Pertanyaannya terkait keamanan dan kenyamanan. Saya rasa bukan dari segi militernya yang harus diperbanyak, tetapi bagaimana meningkatkan kualitas SDM yang ada di Aceh ini. Itu, Pak, seperti yang kita lihat dan seperti yang kita ketahui, di MOU Helsinki itu mengatakan bahwasanya personil yang boleh ada di Aceh tidak boleh melebihi 14.700. Namun sekarang di Aceh itu kurang lebih ada 11, ada 7 batalion dan kurang lebih 4 pertahanan tempur. Namun kita tidak mengetahui data konkretnya. Dalam satu tempat ada berapa personil tentara? Oke, jika memang itu rahasia negara tidak bisa dipublikasi, tetapi kita bisa menarik garis bagaimana bahwasanya dalam satu personil ataupun dalam satu tempat itu paling sedikit tentaranya diperbolehkan 700. Belum lagi dengan hitungan berapa ada kodim-kodim di Aceh ini, kurang lebih seingat saya ada 23, Pak. Jika memang kita jumlahkan, setelah kami perhitungkan dengan kajian kami, itu hampir 20.000 tentara yang ada di Aceh sekarang. Namun, jika kita berpedoman pada MOU Helsinki, itu sudah melanggar. Nah, jika hari ini ditambahkan lagi 4 batalion, dalam satu batalion ada 700 tentara, dikali 4 sudah berapa penambahan tentara yang ada di sini? Bukan kami menolak tentara-tentara itu, tetapi yang menjadi pertanyaannya sekarang, apa hasilnya? Mau dibawa ke mana? Apakah NKRI ini takut bahwasanya takut ada pergerakan-pergerakan dam lagi ke depannya? Tidak, saya rasa tidak. Kami pun sebagai putra-putri Aceh, buku-buku Aceh, putra-buku Aceh di bawahnya kamu memaklumin kipan keadaan kamu. Tapi ini bawahnya kamu bersama-sama memperjuangkan hak Aceh, memajukan Aceh dengan cara yang kamu bisa. Namun kipan pemimpin kamu yang ada di Aceh itu begitu benar, betul berdamai semua perjuangannya. Bila sekolah mengajar menjabat, letak penyampaian-penyampaian yang dijanji-janjikan sama masyarakat. Namun ni bauronya apa yang terjadi? Tak jauh anak apa? Anak punya pegah buat saja awak dan jaganya oleh dia pegah bauronya menjaga no. Betul bukan? Betul. Ini salah ngabau ni, Pak. Tapi pekon cuma Bapak Ahmad Yani yang turun bauronya, Pak. Tapi Bapak Oka ketua biasanya ibu dewannya, oka wakil ketua adanya. Pegawannya ditakut kamu yang jumlahnya anak melebihi dilatur apa? Kamu kau menjadi agresif, kamu kau menjadi anarkis, kamu hanya ingin menyampaikan keluh kesah masyarakatnya, ada aspirasi kamu, Pak. Ini yang boleh kamu sampaikan. Bukan berarti kamu adalah kaum-kaum pembangkang tanpa landasan. Tetapi kamu adalah kaum-kaum pejuang yang di mana ketika ketidakadilannya hanya dihargai ini, Pak. Mungkin hanya terasa dan nanti Pak mata dunianya dari bagi urung-urung yang hanya beremun. Tapi kamu yang dikenal kaum-kaum intelektualnya, Pak, kamu mengkalon dari segala segi, dari segala sisi. Toh kelebihan, toh kekurangan. Mungkin Bapak selaku dewan Bapak bisa melihatnya betul. Nah, yang terakhir, Pak, waktu pesan kamu melatih kepada pihak pemerintahan di daerah Aceh untuk transparansi dana otsus ke mana mentong yang dialokasikan dan mentong yang kaya banyak, Pak. Pakon, karena ini adalah dana kitanya bangsa Aceh, baiklah hanya salah tergunakan. Bukan berarti kamu menyalahkan pemimpin kamu yang naik ide yang kalau berjuang, betul, Pak. Tetapi kamu pengen gemung kamu keterbukaannya. Dum mentong masyarakat Aceh
Gino di masa-masa awal adalah korban masa konflik Pak. Tetapi peka di Gino masa di tahun 2025 lah kepegah mentong di peduli awanan peka mentong Pak. Letak kaum-kaum syuhada Pak yang mentong sisa dalam pelosok-pelosoknya. Mungkin di daerah Bapak ada di wilayah Pak cukup ramai mentong Pak. Pulau daerah dia yang pulau lahir dia orang balik nyampur ramai Pak. Mungkin barat-baratan nona dia siap mentong ramai tak mentong Pak. Cuma kamu perlu transparansinya dan otsus mentong dialokasi Pak. Maka dipergunakan dengan sebaik-baik ini atau hanya untuk segelintir orang demi kepentingan pribadi Pak. Nah, jadi Pak, kamu awalnya kena berharapkan bahwa jadi masanya ramai. Tapi kamu yang harapkan aspirasi kamu dan menjadi pembahasan dalam forum besar yang ada di Arancian Pak. Karena Pak, nyo adalah agensi kau penambah batalion yang menjadi agensi dan Pak. Bapak mungkin tapi jika Bapak dalam sistem ini Bapak mengikuti sistem betul. Tapi Bapak harus dengar yang dilakukan oleh masyarakat ya Bapak. Lu sengaja jino kemarin betre mengapa Bapak dongci dalam orang. Kamu nyo kau biar anu jaro itu biro Bapak. Mungkin Bapak kamu nanya lagi nanti demi mengamankan Bapak. Nah, jadi Pak lepas dari nyaman dong. Kamu kemeng Pak. Hanya Bapak orangnya Bapak Ino. Kamu lagi dewa-dewa lahirnya hadir di kena. Jadi hanya itu ide dalam ruangan hasil mendengar jadi mau punya dana TV betul. Karena pernah diindahkan. Betul tak Pak? Ini adalah hari perjuangan. Hari perjuangan kebangsaan Aceh. Bukan berarti kita tidak menganggap Indonesia itu kita adalah warga negara. Namun apa lupa kita juga kita punya sejarah yang sangat kelam di Aceh. Hari ini kita hanya melihat dan hanya menuntut mana komitmen pemerintahan pusat terhadap MOU. Apakah itu hanya program negara saja atau ini diimplementasikan di negara kita di Aceh? Kita masih banyak dari hal-hal lain yang harus kita prioritaskan. Tetapi jika Aceh ini dipindah-pindah terus, apa yang harus kita lakukan? Satu kata yaitu lawan. Mungkin kami tidak bergerak secara yang namanya itu bersenjata, tapi kami menggunakan secara pemikiran kami. Bagaimana kami membuat kajian, bagaimana kami mengkaji soalan satu-satu persoalan itu. Nah, terlepas dari kemampuan kami, masih banyak juga masyarakat yang menyampaikan secara aspirasi di depan kami, Pak. Kami juga mendengar juga keluh kesah masyarakat. Di sini kami hadir bukan hanya mewakili sebagai mahasiswa. Sebelum-sebelumnya kami sempat juga berdiskusi dengan masyarakat. Baik itu penambahan batalion, persoalan dana otsus, masalah pulau pulau, juga kami minta saran dari masyarakat bagaimana alangkah bagusnya. Bukan hanya dari segi pemikiran kami. Mungkin kami dari jauh-jauh hari sudah melakukan kajian-kajian, tetapi jika hanya kami saja itu perawatan. Betul kan? Betul. Maka kami juga mempergunakan pemikiran-pemikiran dari masyarakat. Nah, hari ini kami sampai sini ingin menyampaikan keluh kesah masyarakat dan aspirasi kami. Yang wajib Bapak ketahui bahwasanya tuntutan kami itu ada 4 Pak. Tadi sudah saya sebutkan, mungkin nanti Bapak dilanjutkan oleh kawan-kawan saya yang lainnya. Hari ini atau emang cuma Bapak yang ada di kantor yang besar? Pertanyaan ada? Tidak juga sendiri, tapi ada beberapa kawan. Keluarkan Ibu ketuanya. Hari Senin hari pertama kerja apa ya? Kami berdiri sini, kami meminta bapak-bapak, ibu-ibu di dalam dewan-dewan terhormat yang kami tempat tiduran kami. Yang bapak sebar-sebar janjinya kepada kami, janji manis sampai begitu manis lebih manis daripada madu Bapak. Dan apa kami lihat sekarang, apa yang kita lihat, apa yang kita rasakan. Ini bentuk pengsian dan kecil terhadap aspirasi masyarakat Bapak. Walaupun saya dari bukan kami sendiri ajaran, tapi saya merasakan kesusahan dan kejemaran dari aspirasi Bapak. Kami perlu kejelasan, kami perlu bantuan Bapak. Kami perlu mengaspirasikan apa yang tidak bisa kami aspirasikan secara langsung Bapak. Dan sekarang Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1995 menyatakan kedudukan Aceh, legitimasi Aceh. Dan saya
ulang turun kepada dan apa kita lihat pada hari ini kesewenang-wenangan terhadap Aceh, kesewenang-wenangan terhadap kedamaian MOU Helsinki 2005. MOU Helsinki 2005 poin 5 menyatakan bahwa tidak ada pergerakan besar-besaran setelah relokasi masyarakat Aceh. Namun, 4 tuntutan kami tersebut menyatakan pengkhianatan yang membawa data, pengkhianatan mekanisme yang dibuat begitu menyakiti kerajaan Aceh secara keseluruhan. Bapak-bapak, mungkin bapak-bapak walaupun yang Aceh, warga Aceh di sini tidak bisa berbicara, tapi saya rasa, saya jamin ada yang satu hati dengan kami, ada yang satu pikiran dengan kami bahwa Aceh tentang Aceh, tanah para juara kawan-kawan. Jangan biarkan kesewenang-wenangan terjadi di hari ini. Kita berbeda karena itu kita perjuangkan hari kita bersama-sama. Yang kedua, tuntutan kami bahwa di Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Pasal 1 menyatakan dana otsus seterang-terangnya. Dan di sini kami berdiri menyatakan bahwa darah syuhada yang memperjuangkan itu kami minta transparansinya, kami minta kejelasannya dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2005. Muhammad Yani. Ini masuk. Muhammad Yani, coba dengarkan baik-baik. Kedudukan ada namanya vaksinasi. Vaksinasi itu adalah undang-undang tertinggi, bahkan lebih dari konstitusi. Undang-undang internasional itu kedudukannya pada saat krusial itu besar tinggi daripada konstitusi. Dan kita diperkuat Bapak, jangan takut. Ada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1996, diperkuat lagi dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006. Itu diperkuat. Jangan takut bersuara. Atau apa yang Bapak sebutkan, rakyat Aceh atau oligarki atau birokrasi. Bagaimana kawan-kawan? Sepakat? Untuk itu, sekali lagi kami meminta transparansi itu harus dilakukan. Saya harus dibuka terang-terangnya agar masyarakat paham kemana darah-darah perjuangan para sebagai. Selanjutnya, putusan nomor 922/2138 Kemendagri cukup mencederai kepercayaan masyarakat Aceh terhadap pemerintah Indonesia. Ini kami berdiri di sini. Kami meminta Bapak untuk mengaspirasikan penjemputan Kemendagri itu karena pihak yang berkhianat dan dirjen pemilihan asal Aceh yang tidak tahu diri Syafriza. Kami meminta Bapak untuk mengaspirasikan hal tersebut. Mungkin Bapak siap dalam hal ini karena Fox populis di Fox suara rakyat, suara Tuhan. Oh, jangan pernah sekali-sekali mengkhianati suara Tuhan kecuali Bapak sudah tidak takut Tuhan. Hidup mahasiswa! Hidup rakyat Aceh! Keluarkan ibu dewannya. Jangan selalu bapak. Kemana ibu dewannya? Wabarakatuh. Jangan selalu
berorganisasi. Hari ini kita dinas nggak? Tidak. Kita dibayar nggak? Tidak. Ya, kawan-kawan, kita tidak dikasih kawan-kawan. Namun pada hari ini Dewan Perwakilan Rakyat kita yang digaji yang diberi dengan segala macam perubahan mewah tidak berhadir hari ini. Yang ada di kawan-kawan, bagaimana nih mereka? Gimana nih kawan-kawan? Izin kawan. Ini apakah Pak Ahmad Yani sendiri yang menjadi dewan di sini? Tidak mungkin. Dewan Perwakilan bakar kantornya. Anakmu di luar. Jangan goyang-goyang kaki aja di dalam keluar. Diulang kawan-kawan di luar ini. Panas, keluar lantar. Jika memang mereka tidak keluar, kita masuk dalam. Hari ini kita hanya bukan sekedar teriak, tapi apa tuntutan kita sektor kepada dasarnya. Nah, jadi hari ini menghadap ke kiri kawan-kawan, kita masuk ke gedung Kedarna. Kanan. Tuhan, demokrasi.